Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Violani dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya akan menceritakan tentang seorang patih yang besar pada zamannya, yaitu Mahapatih Gajah Mada, sang pahlawan pemersatu Nusantara. Gajah Mada muncul sebagai seorang pemuka kerajaan sejak masa pemerintahan Jayanegara tahun 1309 sampai 1328. Karirnya dimulai dengan menjadi anggota pasukan pengawal raja. Mula-mula Gajah Mada menjadi bekal atau kepala pasukan pada masa Prabu Jayanegara. Pada kitab Praraton, Gajah Mada sebagai komandan pasukan khusus Bayangkara berhasil menyelamatkan Prabu Jayanegara ke desa Badander dan memadamkan pemberontakan Rakuti. Sebagai balas jasa atas keberhasilannya memadamkan pemberontakan Rakuti, akhirnya Gajah Mada diangkat menjadi seorang patih. Selang 2 tahun kemudian, Gajah Mada menggantikan Arya Tilaim yang mangkat sebagai patih di Daha, kota Kediri. Pengangkatan ini membuatnya memasuki strata sosial elitis Istana Majapahit. Gajah Mada digambarkan sebagai seorang yang mengesankan, berbicara dengan tegas, jujur, tulus, ikhlas, dan berpikiran sehat. Pasca Jayanegara mangkat, Arya Tadah sebagai Mahapati Amangkubumi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya kepada Ibu Suri Gayatri yang menggantikan kedudukan Jayanegara. Ibu Suri Gayatri kemudian memilih Patih Gajah Mada dari Daha Kediri untuk dijadikan Mahapati Amangkubumi. Saat itu, Patih Gajah Mada tidak langsung menyetujuinya. Beliau ingin membuat jasa terlebih dahulu pada Majapahit dengan menaklukkan Keta dan Sadeng yang saat itu sedang memberontak. Berhasil menaklukkan Keta dan Sadeng, barulah pada tahun 1334 Masehi, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih Amangkubumi yang secara resmi menggantikan Arya Tadah yang sudah sepuh dan meminta pensiun sejak tahun 1329 Masehi. Pengangkatannya sebagai Mahapatih Amangkubumi pada tahun 1258 Saka atau 1334 Masehi. Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa yang berisikan bahwa ia tidak akan menikmati palapa atau rempah-rempah sebelum berhasil menaklukkan Nusantara. Dalam kitab Pararaton yang berbunyi, Sira Gajah Mada, Pepatih Amangkubumi Tan Ayu Naamukti Palapa, Sira Gajah Mada, lamun huwus kalah Nusantara ingsun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seram, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompu, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun amukti palapa. Yang artinya, Gajah Mada sebagai Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Gajah Mada berkata bahwa bila telah mengalahkan Nusantara atau menguasai Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Bila telah mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompu, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Sumpah palapa Gajah Mada saat itu menimbulkan kegemparan dan kontroversi. Para petinggi kerajaan pun seperti Rakembar, Rabanyak, Jabung Tarewes, dan Lembu Peteng merespon dengan negatif. Tindakan mereka membuat Mahapati Gajah Mada sangat marah karena ditertawakan. Gajah Mada pun pergi menghadap Batara Kahuripan, Ratu Tribuana Tunggadewi. Ia sangat berkecil hati karena mendapat rintangan dari Rakembar, walaupun Arya Tadah sudah membantunya sekuat tenaga. Tahun 1337 Masehi, Gajah Mada melaksanakan politik penyatuan Nusantara. Isi program politiknya ialah menundukkan negara-negara di luar wilayah Majapahit, terutama negara-negara di seberang lautan seperti Gurun di Lombok, Seram, Tanjung Pura di Kalimantan, Haru Sumatera Utara, Pahang di Malaya, Dompo, Bali, Sunda, Palembang di Sriwijaya, dan Tumasik di Singapura. Pada zaman pemerintahan Hayam Wuruk pun,
tahun 1350 sampai 1389, Gajah Mada terus melakukan penaklukan ke wilayah timur sampai tahun 1357 Masehi. Hanya saja, terdapat dua wilayah yang terbebas dari invasi Majapahit, yaitu Pulau Madura dan Kerajaan Sunda. Hal itu disebabkan karena kedua wilayah tersebut mempunyai keterkaitan erat dengan Raden Wijaya, sang pendiri Kerajaan Majapahit. Politik penyatuan Nusantara oleh Gajah Mada ini pun berlangsung selama 21 tahun yang berakhir pada tahun 1357 Masehi. Dalam Kidung Sunda, Gajah Mada terlibat dalam Perang Bubat. Ia pun berkeinginan Sunda takluk dengan memaksa Dyah Pitaloka sebagai persembahan pengakuan Majapahit, yang bermula dari langkah-langkah diplomasi Prabu Hayam Wuruk yang hendak menikahi Dyah Pitaloka saat itu. Pertempuran pun terjadi antara pasukan Majapahit dengan rombongan Sunda di Bubat, yang menyebabkan Dyah Pitaloka bunuh diri setelah ayah dan keluarganya gugur dalam pertempuran. Akibat peristiwa itu, langkah-langkah diplomasi Hayam Wuruk pun gagal dan Gajah Mada dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Mahapati. Absennya Gajah Mada dalam politik Majapahit meninggalkan luka bagi sang raja. Hayam Wuruk sangat bersedih dan langsung menemui ibunya, kedua adiknya serta kedua iparnya untuk membicarakan pengganti kedudukan sang Mahapati Amangkubumi itu. Hayam Wuruk mengadakan sidang Dewan Sabta Prabu untuk memutuskan pengganti Gajah Mada. Karena tidak ada satupun yang sanggup menggantikan Mahapati Gajah Mada, kemudian Hayam Wuruk memilih 4 Mahamantri Agung di bawah pimpinan Empu Nalatanding untuk selanjutnya membantunya dalam menyelenggarakan segala urusan negara. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Mereka digantikan oleh 2 orang menteri yang bernama Gajah Enggon dan Gajah Manguri. Yang akhirnya Hayam Wuruk memutuskan untuk mengangkat Gajah Enggon sebagai Mahapati Amangkubumi, menggantikan posisi Gajah Mada. Itulah kisah patih termasyhur di Kerajaan Majapahit. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.